Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya update Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, hari ini Pak Gu, kita sudah 3 salat Jumat kurang lebih 9 sampai 10 kali. Kita tidak salat Jumat. Bahkan yang hadir di sini hampir semua tidak salat Jumat, kecuali Pak Barto. Baik, saya kira kalau kita lihat sebuah surat instruksi, sebuah surat edaran, dan apapun namanya pasti akan terjadi pro dan kontra. Apalagi di era IT seperti sekarang ini, kita tidak akan bisa menghindar dari pro dan kontra. Itu artinya dibutuhkan oleh kita semua untuk menyatakan sesuatu yang menurut kita benar, walaupun mungkin menurut orang lain tidak benar. Hari ini jangankan instruksi gubernur, jangankan instruksi bupati dan seterusnya, pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, masih ada saja orang yang tidak mau mengikuti perintah. Olehnya itu saya selalu mengatakan dibutuhkan keberanian oleh kita semua untuk mengambil sikap walaupun banyak orang tidak suka dengan sikap kita. Hari ini Majelis Ulama Indonesia Kota Palu mungkin dibully oleh orang, tetapi kita punya niat adalah demi keselamatan dan kesehatan manusia. Keselamatan jiwa manusia itu lebih tinggi nilainya daripada sekedar mencari pahala di sisi Allah Subhanahu. Nyawa orang itu harus kita hormati dan harus kita hargai. Oleh itu saya kira prinsip yang kita ambil sebenarnya adalah mengutamakan keselamatan jiwa manusia dibanding dengan pelaksanaan ibadah dari ajaran agama. Itulah sebabnya saya menghimbau kepada forum yang terhormat ini. Saya kira surat edaran ini memang harus dikeluarkan, surat instruksi ini harus dikeluarkan, tentu sifatnya sifat umum. Saya sependapat tadi penekanannya adalah boleh melaksanakan salat Idul Fitri di rumah saja. Kita juga tegas tidak boleh melaksanakan salat Idul Fitri di lapangan. Harus ada poin itu, karena kalau tidak nanti akan melahirkan multitafsir. Karena penafsir kita sekarang luar biasa banyak. Ya, seperti yang Pak Bu bilang tadi itu, kata boleh itu kan sebenarnya harus ada syarat-syaratnya. Ya kan, tapi kan kemudian di media atau di tempat lain itu kemudian disebut alhamdulillah gubernur sudah mengizinkan kita salat Jumat di lapangan. Sehingga dipertentangkan mana mau diikut, pesan gubernur atau ketua MUI. Oleh itu saya kira saya sependapat dengan itu, dan memang kita harus tegas bahwa boleh melaksanakan salat Idul Fitri di rumah masing-masing, tidak boleh melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah di lapangan. Kalau mau melaksanakan, kalaupun terpaksa ingin melaksanakan, jadi harus ada kata terpaksa. Kalau ingin terpaksa melaksanakan salat Idul Fitri di lapangan, harus memenuhi syarat-syarat protokol kesehatan dan lain-lain sebagainya. Memang kita harus tegas, kalau tidak nanti multitafsir. Kemudian yang paling inti adalah seperti yang Pak Sekda bilang, semua instruksi ini harus mengikuti instruksi masing-masing kabupaten kota. Dengan demikian tidak akan berbenturan instruksi gubernur dengan instruksi para bupati. Karena yang paling tahu wilayahnya itu adalah para bupati. Oleh itu saya kira saya setuju bahwa apalagi kondisi ini menurut hemat saya kita tidak normal. Dalam kondisi normal semua orang sehat kecuali terbukti dia sakit.
dalam kondisi yang tidak normal seperti ini, semua orang sakit kecuali terbukti sehat. Kapan orang itu terbukti sehat? Kecuali di swab. Kita orang ini kan sakit semua hari ini, Pak. Kalau tidak sakit, masa mau pakai masker? Karena kondisinya masih sakit, maka kita harus hati-hati supaya jangan terjadi penyebaran virus itu. Dengan demikian saya kira ya kalau kita membagi zona-zona tadi memang agak ribet sedikit. Ketika MUI Kota Palu mengeluarkan himbauan bahwa Palu zona merah harus sembahyang di rumah saja, kalau ada orang mengatakan di Tondo tidak. Karena zona merah itu kita tidak ukur per kelurahan. Gugus itu mengukur bukan per kelurahan tetapi satu kota Palu. Artinya satu kota Palu ini kalau zona merah disebut satu kota Palu orang tidak boleh salat di lapangan. Tidak boleh harus diukur per. Nanti kalau orang kelurahan dia ukur per kelurahan, tiba-tiba orang RT bilang di RT kan ya. Di kelurahan iya, tapi di RT tidak ada. Maka menurut hemat saya tidak bisa ukuran begitu yang kita pakai, tetapi yang kita pakai kabupaten, kota, dan provinsi itu yang menjadi ukuran. Tidak boleh per kelurahan dan per kecamatan. Dan daerah yang kita pakai sebenarnya hanya dua, terkendali dan tidak terkendali. Yang terkendali ini, yang tidak terkendali ini. Dan daerah dua itu apabila mau dilakukan sesuatu harus sesuai instruksi gubernur dan juga sesuai instruksi bupati atau wali kota setempat. Dengan demikian tidak akan terjadi tumpang tinggi. Saya malah ada, kan ini new normal Pak Gubernur. Pak SBY bilang kan, Pak Jokowi bilang kan the new normal. Yang dulu tidak normal ini menjadi normal baru. Saya insya Allah nanti hari Idul Fitri, hari Minggu ini oleh BKKBN minta saya jadi khatib. Tetapi khatibnya lewat virtual. Saya sembahyang di rumah, orang BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah semua sembahyang di rumahnya. Begitu 7:30 saya akan menjadi khatib, tetapi saya juga jadi khatib dari rumah saya. Ini artinya new normal. Artinya memang kita harus seperti ini menurut saya. Jadi masyarakat juga harus dibiasakan, salat Idul Fitri di lapangan sama pahalanya dengan salat Idul Fitri di rumah. Salat Idul Fitri di masjid sama pahalanya dengan salat. Cuma ini faktor kebiasaan saja. Kalau kita sudah biasakan tiap tahun begini, Pak, sudah terbiasa kita salat di rumah dan sudah enak. Yang Pak Wakil Ketua bilang itu surat An-Nisa, maksudnya bawa ayat Pak Gub. Ayatnya itu boleh kawin 1, 2, 3, dan 4. Itu yang dia ulang-ulang surah An-Nisa tadi. Dia bilang fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha, supaya kita istri waktu dengar itu begini-begini. Walaupun dia tidak tahu bahwa kita mau kawin lagi. Baik, itu keinginan Pak Wakil Ketua tadi itu. Saya tidak tahu dia berani atau tidak. Memang penekanan itu bukan salatnya, sehingga redaksinya yang tidak dibolehkan tempat pelaksanaan salat. Sehingga bukan salatnya yang dilarang. Biasanya kan tidak boleh salat di lapangan. Seakan-akan salatnya yang tidak boleh. Oleh itu redaksinya tidak boleh pelaksanaan pelaksanaan salat tidak dibolehkan di lapangan. Bukan salatnya yang tidak dibolehkan, tidak boleh salat, tempat salat itu dilakukan di lapangan. Sehingga penekanannya tempat salat tidak boleh dilakukan di lapangan. Sehingga orang tidak salah pengertian. Seorang melarang salat. Dia waktu dilarang, dia merasa dia dilarang. Waktu dia diperintahkan, dia merasa tidak diperintahkan. Di situ bedanya antara larangan dengan perintah. Baik, saya kira ini yang penyampaian dari kami. Mudah-mudahan nanti saya kira sekali lagi Pak Gub, keputusan yang harus kita ambil, kita tidak mempersoalkan orang mau melaksanakan keputusan itu tidak, tetapi tujuan dan niat kita demi keselamatan dan kesehatan manusia sebagai faktor utama. Hari ini keputusan Allah saja banyak yang tolak, keputusan Nabi Muhammad saja banyak yang tolak, tapi kita tidak pernah putus asa menyampaikan pesan-pesan keagamaan.
Hari ini mungkin banyak yang tolak, tapi insya Allah di ke depan tidak akan ada lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.